Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Zahra dengan NIM 203011/62. Lokal PGMI 3D dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi. Dosen pengampu yaitu Ibu Mega Adina Mufitaria MPD. Di sini Ananda akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Berikut adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan khusus yang dibagi dalam prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum, yang membedakan antara pembelajaran yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus dan pembelajaran konvensional adalah setting pembelajaran yang adaptif untuk semua peserta didik. Variabel adaptasi sangat tergantung dari jenis dan tingkat karakteristik peserta didik khususnya. Kelainan yang disandang baik kelainan fisik, emosi, sosial, dan intelektual. Adaptasi tersebut memiliki 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, melakukan duplikasi, artinya mengambil seluruh materi dan strategi pembelajaran pada anak normal ke dalam pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus, tanpa melakukan perubahan, penambahan, dan pengurangan apapun. Yang B, modifikasi terhadap materi, media, dan strategi pembelajaran, yaitu sebagian atau keseluruhan materi, media, prosedur, dan strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran anak normal diadaptasi sedemikian rupa sehingga baik materi, media, dan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Yang C, substitusi, yaitu mengganti materi, media, dan strategi pembelajaran yang berlaku pada pembelajaran tertentu. Misalnya, mata pelajaran menggambar untuk anak tunanetra diganti dengan apresiasi seni suara atau sastra. D, omisi, yaitu penghilangan materi tertentu yang berlaku pada pembelajaran anak normal. Hal tersebut dilakukan apabila ketiga prinsip di atas sudah tidak dapat dilakukan, misalnya meniadakan materi pembiasan, proyeksi warna pada mata pelajaran tertentu, dan lain sebagainya. Prinsip terakhir tersebut jarang dilakukan oleh sebagian besar pendidik, dan pertimbangan sulit apapun, semua materi yang tetap diberikan tetapi menurunkan target daya serap pembelajarannya. Yang A, prinsip khususnya berkaitan langsung dengan keterbatasan dan karakteristik peserta didik sebagai akibat langsung dan kelainannya. Yang pertama itu tunanetra. Ada bagiannya. Yang pertama, prinsip kekongruitan. Anak tunanetra belajar terutama melalui pendengaran dan perabaan. Bagi mereka, untuk mengerti dunia sekelilingnya harus bekerja dengan benda-benda konkret yang dapat diraba dan dapat dimanipulasikan. Yang B, prinsip pengalaman yang menyatu. Pengalaman visual cenderung menyatukan informasi. Yang C, prinsip belajar sambil melakukan. Prinsip ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip belajar sambil bekerja. Yang kedua yaitu ada tunarungu atau gangguan komunikasi. Yang A-nya, prinsip keterarahan wajah. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengarannya, sehingga organ pendengarannya kurang atau tidak berfungsi dengan baik. Bagi yang sudah melatih, mereka akan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara melihat gerak bibir, lip reading, lawan bicaranya. Prinsip keterarahan suara. Setiap kali ada suara bunyi, pasti ada sumber suara bunyinya. Dengan sisa pendengarannya, anak hendaknya dibiasakan mengkonsentrasikan sisa pendengarannya ke arah sumber suara atau bunyi, sehingga anak dapat merasakan adanya getaran suara. Yang C, prinsip keperagaan. Anak tunarungu karena mengalami gangguan organ pendengarannya, maka mereka lebih banyak menggunakan indera penglihatan dalam belajar. Yang ketiga, anak berbakat. Yang A, prinsip percepatan atau akselerasi belajar. Yang A, prinsip percepatan. Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab, task commitment, terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Yang B, prinsip pengayaan atau enrichment. Ada anak berbakat yang tidak tertarik dengan program percepatan belajar. Mereka kurang berminat mempelajari materi berikutnya dan mendahului teman-temannya. Yang keempat, tunagrahita. Yang A, prinsip kasih sayang. Adalah anak yang mengalami kelainan dalam segi intelektual, inteligensi mereka di bawah rata-rata. Akibatnya dalam tugas akademik yang menggunakan intelektual, mereka sering mengalami kesulitan. Yang B, prinsip keperagaan. Kelemahan anak tunagrahita antara lain adalah dalam hal kemampuan berpikir abstrak. Mereka sulit membayangkan sesuatu. Yang C, prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Meskipun dalam bidang akademik, anak tunagrahita memiliki kemampuan yang terbatas, namun dalam bidang-bidang lainnya mereka masih memiliki kemampuan atau potensi
yang masih dapat dikembangkan. Yang kelima yaitu ada tunadaksa. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bagi anak tunadaksa tidak lepas dari 3 bentuk pelayanan, yaitu pelayanan medik, pelayanan pendidikan, dan pelayanan sosial, yang pada umumnya juga tidak dapat lepas dengan prinsip habilitas dan rehabilitas. 6. Tunalaras. Yang A. Prinsip kebutuhan dan keaktifan. Anak tunalaras selalu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Yang B. Prinsip kebebasan yang terarah. Anak tunalaras memiliki sikap tidak mau dikekang. Yang C. Prinsip penggunaan waktu luang. Biasanya tidak bisa diam. Yang D. Prinsip kekeluargaan dan kepatuhan. Biasanya berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau hubungannya orang tua retak. Yang E. Prinsip setia kawan dan idola serta perlindungan. Karena tinggal di rumah tidak tahan, anak tunalaras biasanya lari keluar rumah. Yang F. Prinsip minat dan kemampuan. Guru harus memperhatikan minat dan kemampuan anak, terutama yang berhubungan dengan pelajaran. Yang G. Prinsip emosional, sosial, dan perilaku. Karena problem emosi yang disandang anak tunalaras, maka ia mengalami ketidaksinambungan emosi. Yang H. Prinsip disiplin. Pada umumnya tunalaras ini memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memenuhi keinginannya tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku, sehingga ia hidup lepas dari disiplin. Yang I. Prinsip kasih sayang. Anak tunalaras umumnya haus akan kasih sayang, baik dorong orang tua maupun dari keluarganya. Yang ketujuh yaitu ada anak autis. Yang A. Individual. Pembelajaran anak autis tidak akan efektif jika dilakukan secara klasikal, namun harus dilakukan individual dengan pendekatan satu guru atau satu peserta didik. Yang B. Kontrak mata untuk berkomunikasi. Pembelajaran tidak akan berlangsung bila tidak terjadi komunikasi antara peserta didik dengan guru. Yang C. Memahami instruksi. Setelah terjadi komunikasi dua arah, peserta didik harus dirangsang untuk memahami instruksi, baik ajakan, larangan, atau perintah lain. Yang D. Berbahasa. Meliputi bahasa reseptif dan bahasa ekspresif, menggunakan isi hatinya pada orang lain. Yang E. Sosialisasi. Peserta didik autis harus dibiasakan untuk melakukan pergaulan dengan teman sebaya agar lebih memahami pola, norma yang terjadi di luar pola, dan norma yang telah ada pada dirinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.